Sewu Dino Story 4. Malam itu, Sri dan yang lain sudah terlalu lelah. Ledakan informasi yang mereka terima benar-benar menguras tenaga. Dini dan Erna sudah terlelap tidur di atas ranjang masing-masing. Sri mengangkat kaki menuju ranjangnya sendiri. Di ruangan yang tidak terlalu besar itu, mereka tidur bersama-sama. Meski hanya berbeda ranjang saja. Sri perlahan memejamkan mata. Tapi, tiba-tiba terdengar suara seseorang seperti tengah memanggilnya. Suara perempuan itu begitu tersiksa. Ia terus-menerus seperti tengah memanggilnya. Mbak, Mbak, tolong. Sri terus-menerus menahan tubuhnya yang terus mengejang. Semakin lama, suara itu semakin terdengar jelas, hingga Sri terperanjat. Sri membuka mata dan mengamati sekeliling. Ia tak lagi berada di dalam kamar, melainkan di sebuah tempat asing yang tak pernah Sri kenali. Sri berjalan pelan menelusuri jalanan berlumpur dengan kebun tebu di sekelilingnya. Hanya dengan kaki telanjang, Sri berjalan perlahan-lahan. Matanya mengawasi sekeliling, sembari meyakinkan diri ia tengah bermimpi. Namun, semakin lama ia meyakinkan diri, semakin bingung ia, apakah benar-benar tengah bermimpi. Perjalanan Sri menembus kebun tebu membuatnya merasa ngeri karena tak ada siapapun di sini. Lalu, semua berubah ketika lagi-lagi Sri mendengar suara yang sedari tadi terus memanggil-manggil. Mbak, tolong. Sri mengikuti suara itu. Perlahan, memaksa dirinya menembus lahan tebu, dan benar saja. Sri melihat sebuah rumah lain, rumah yang terletak di sebuah area terbuka dengan lahan tebu di sekelilingnya. Rumah ini tersembunyi jauh di dalam sehingga siapapun tidak akan mengira ada rumah ini di sini. Sri mendekatinya, perlahan sembari bertanya-tanya, milik siapakah rumah ini? Lagi-lagi suara itu terdengar di telinga Sri, dan sumber dari suara mengarah ke rumah asing itu. Sri mendekati, tetapi sayangnya ia tidak dapat membuka pintu. Sri memutari rumah berharap menemukan pintu lain yang bisa membawanya masuk. Tapi ia tak juga menemukannya. Lalu terdengar suara pintu terbuka. Sri kembali ke pintu depan. Ia mendapati seorang lelaki yang mengenakan topi caping berjalan keluar. Sri mengawasi lelaki asing itu. Ia tengah berdiri di tengah teras rumah sebelum berjongkok entah melakukan apa. Setelah lama berjongkok, lelaki itu pergi. Sri keluar dari tempatnya bersembunyi dan mendapati pintu yang tak bisa ia buka saat ini sudah terbuka lebar. Sri melangkah masuk. Di dalam rumah itu tak ada apapun selain perabotan tua. Sri terus berjalan masuk dan menemukan dua ruangan yang saling berhadapan. Terdengar lagi suara itu yang masih memanggil-manggil dirinya. Sri serasa yakin salah satu dari ruangan itu adalah tempat di mana ia dipanggil. Sri mencoba membuka pintu dan beruntung pintu itu sama sekali tidak dikunci. Rumah siapa ini? Dan bagaimana ia bisa ada di sini? Pintu terbuka dan Sri mendapati sebuah kamar dengan tirai putih di dalamnya.
ada bayangan seseorang tengah meringkuk. Sri mengawasi sebelum memanggilnya. "Siapa di dalam sana?" Sosok di dalam tirai mengangkat wajahnya sebelum berujar lirih. "Tolong, Mbak." Sri mendekati ranjang, berusaha menyampirkan tirai putih itu, tetapi tidak dapat melakukannya. Tirai itu seakan dibuat untuk tidak dapat dibuka. Bayangan yang ada di dalam tirai terus berteriak meminta tolong. Tetapi Sri masih berusaha mencari cara untuk membukanya. Perlahan, Sri melihat sesuatu yang keluar dari tirai. Tangannya yang tengah terulur. "Mbak, ini tangan saya. Tarik saya keluar dari sini, Mbak." Sri menarik tangan itu perlahan, tetapi ia tersentak saat seseorang memegang dirinya dari belakang. Ia menatap Sri, tetapi karena ruangan itu remang-remang, Sri hanya mendengar suaranya berteriak, "Sopokon!" Sri terbelalak sebelum berteriak keras. Ia terbangun dari tidurnya. Di depannya, Dini tengah menatapnya aneh. "Kamu mimpi, Sri?" Sri terdiam, bingung dengan apa yang baru saja dia alami. Tanpa terasa, 3 hari 3 malam sudah berlalu. Sri, Dini, dan Erna mulai terbiasa dengan rutinitas ganjil mereka. Selain menjaga dan merawat Della, Sri dan yang lain bahu-membahu satu sama lain mengerjakan semua yang harus dikerjakan agar rumah ini senantiasa bersih. Mbah Tamin yang terkadang ikut mengawasi pun sudah mulai percaya kepada mereka dan membuatnya tidak lagi harus ikut dalam mengurus dan merawat Della. Saat itu, Sri melihat Dini tengah sendiri di dapur. Ia mendekatinya. "Mbak," kata Sri, "ingat 3 hari yang lalu saat Mbak Dini bangunin aku?" Dini mengangguk. "Sebenarnya, waktu itu saya sedang mimpi. Tapi mimpi saya sangat aneh, Mbak." "Aneh?" "Iya, saya mimpi berdiri di sebuah kebun tebu sendirian. Di sana sejauh mata memandang, hanya tebu yang tumbuh rimbun di sekeliling. Saat itu saya mendengar sebuah suara." Sri mencoba mengingat-ingat kembali. Suara itu seperti memanggil-manggil saya terus. Saya akhirnya cari dari mana sumber suara itu berasal. Dan saya menemukan sebuah rumah di tengah lahan tebu itu." "Rumah di lahan tebu, Sri?" Dini tampak serius. "Iya, Mbak. Di rumah itu, aku lihat seseorang yang berjalan keluar. Dia pakai topi caping. Di depan rumah, orang itu seperti lagi nanam sesuatu. Terus dia berjalan pergi. Aku lihat pintu rumah yang sebelumnya terkunci terbuka. Dan saat itu aku masuk." Dini masih mendengarkan dengan seksama. "Di sana aku lihat dia. Dia yang memanggilku." "Dia siapa, Sri?" "Sayangnya aku nggak berhasil melihat. Sebelum aku menariknya keluar, seseorang lelaki menangkap dari belakang. Dia berteriak, bertanya siapa aku. Terus aku terbangun." Dini terdiam lama. Wajahnya tampak berpikir sebelum meyakinkan Sri bahwa mimpinya hanyalah mimpi. Kembang tidur yang semua orang pasti pernah alami saat tengah tidur. Semenjak kejadian mimpi itu, Sri semakin yakin kalau Della tidak seperti gadis yang tengah tidur. Ia lebih seperti gadis yang tengah koma. Pernah terbersit di pikiran Sri bila mungkin Della mati suri. Tetapi pikiran itu selalu coba ia tepis. Sri pernah mendengar Erna mengatakan mungkin saja penyebab perut buncit Della adalah Mbah Tamin sendiri. Dengan kata lain, Mbah Taminlah yang menghamili Della. Namun, Sri menolak untuk percaya, meski Erna berulang kali meyakinkannya. Satu hal yang Sri setuju dari semua kalimat yang Erna ucapkan.
di mana Mbah Tamin memang memiliki rahasia yang tidak mereka ketahui, dan itu pasti. Sayangnya, kecurigaan demi kecurigaan itu tak dapat mengubah apapun. Suatu sore, Mbah Tamin mengatakan bahwa ia harus pergi. Ia berpesan kepada mereka untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia peringatkan. Salah satunya, untuk tidak pernah lupa mengikat Dela sebelum membuka keranda mayat. Sri dan yang lain mengangguk pertanda mengerti. Namun, rupanya tidak hanya itu saja yang ingin Mbah Tamin sampaikan kepada mereka. Ia menatap Sri dan yang lain dengan mimik wajah serius. Ia berpesan dengan nada suara menekan untuk tidak pernah membukakan pintu ketika malam sudah datang. Siapapun yang mengetuk pintu dan bagaimanapun keadaannya, tempat ini bukanlah tempat yang familiar bagi manusia. Jadi mustahil akan ada orang yang berkunjung. Mbah Tamin juga menjelaskan bahwa dirinya tidak akan pernah datang ke rumah ini bila hari sudah malam. Setelah mengatakan itu, Mbah Tamin pergi. Ia melangkah di jalanan setapak menuju hutan hingga sosoknya lenyap di balik pepohonan. Hari itu semua berjalan lancar. Sri dan yang lain sudah menjalankan semua perintah Mbah Tamin. Dan sebentar lagi malam akan datang. Sri masih saja teringat dengan pesan Mbah Tamin. Dan entah kenapa, setiap ingat pesan itu, tubuh Sri merinding. Sri berada di kursi teras rumah, menunggu kedatangan Mbah Tamin. Sementara langit sudah merah, dan suara binatang malam mulai terdengar satu persatu. Dini keluar dari gubuk, menuju Sri berada. Dia belum datang, Sri. Tanya Dini yang dijawab gelengan oleh Sri. Lebih baik kunci saja semuanya. Tuh nanti pasti dia ketuk pintu kalau datang. Sri mengangguk. Benar apa yang dikatakan oleh Dini. Sri berdiri dari tempat duduknya, masuk ke gubuk, lalu mengunci pintu. Di mana Erna? Tanya Sri. Kayaknya di kamar, ucap Dini. Sri melangkah menuju kamar. Aneh, ia melihat Erna tengah memegang perut dengan wajah meringis. Kamu kenapa, Er? Tanya Sri. Perutku sakit, Sri. Kayaknya aku salah makan. Makanan kita kan sama, Er. Gak tahu. Aduh, sakit. Erna terus memegang perutnya. Mau aku bikinin teh hangat? Tawar Sri. Gak usah, Sri. Tapi aku boleh minta tolong gak? Minta tolong apa, Er? Gantiin aku dulu mandiin Dela ya malam ini. Besok kalau giliranmu, aku yang mandiin. Ya, Sri? Awalnya Sri agak merasa keberatan. Namun melihat kondisi Erna. Malam itu juga, setelah memastikan Erna bisa beristirahat, Sri melangkah ke dapur. Ia bersiap mengambil air dari dalam gentong, namun sial, tak ada air sedikit pun di dalam gentong. Sri baru ingat bila hari ini memang seharusnya Erna yang bertanggung jawab dengan persediaan air. Mungkin karena sakit perut, anak itu lupa menimba air. Sri terdiam sejenak memikirkannya. Kembali teringat pesan Mbah Tamin. Bagaimanapun caranya, Dela harus dimandikan. Terpaksa Sri keluar untuk menimba air dari dalam sumur. Meski awalnya ragu dan hanya mematung di balik pintu dapur, akhirnya Sri pun meyakinkan diri bersiap dengan baskom di tangannya. Ia hanya perlu pergi ke sumur menimba air. Dan langsung kembali ke dalam rumah. Hanya itu. Entah kenapa jantungnya berdegup kencang. Sri menyentuh gagang pintu kayu itu, kemudian menariknya. Dengan langkah kaki cepat, Sri menuju ke sumur. Sesampainya di sana, Sri langsung menjatuhkan timba ke bawah. Angin dingin tiba-tiba membuat Sri bergidik ngeri. Ada yang tidak beres. Ia tidak lagi mendengar binatang malam bersuara. Keheningan saat itu
terasa begitu mencekam, membuat Sri tidak berhenti-berhenti meyakinkan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Timba di sumur terasa sudah penuh dengan air. Perlahan-lahan Sri menariknya. Lalu sebuah suara entah dari mana tiba-tiba terdengar di telinga Sri. "Jangan lupa diikat Yondo." Suara itu begitu halus sampai membuat Sri terdiam mematung. Sri menoleh mencari tahu di mana suara itu muncul. Tapi Sri tidak menemukan siapapun di sana. Timba air sudah sampai di tangan Sri. Dengan cepat Sri memindahkan air di timba ke dalam baskom. "Dia jahat sekali, Dok. Jangan biarkan dia sampai bangun." Suara itu muncul lagi. Perasaan Sri semakin tidak enak. Suara-suara itu terus bermunculan hingga Sri menyadari sesuatu. Suara itu berasal dari atasnya.